Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Rat Kalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Kata-kata Xiao Yan agak mengagetkan Xiao Li dan Su Qian, tapi wajah mereka tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Mereka sudah menebak sedikit alasan perjalanan Xiao Yan. Kamu juga tertarik dengan hal itu? Su Qian merenung sejenak, jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja sambil berkata perlahan. Temanku ini membutuhkan benda itu untuk menyelamatkan hidupnya. Xiao Yan menghela nafas. Su Qian dan Xiao Li terkejut saat mendengar ini. Mereka segera melirik dokter peri kecil di sisinya. Mereka berdua mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi?" Xiao Yan sedikit ragu. Matanya beralih ke dokter peri kecil. Hanya setelah melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya barulah dia dengan kasar menyebutkan situasi dokter peri kecil. Dia secara alami tidak menyembunyikan masalah tubuh racun yang menyedihkan saat dia berbicara. Tubuh racun yang menyedihkan? Xiao Li masih baik-baik saja setelah mendengar nama yang terucap dari mulut Xiao Yan. Su Qian, bagaimanapun, dengan lembut menghirup udara dingin. Matanya terkejut ketika dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang sedang menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia telah mendengar tentang kondisi yang sangat langka dan istimewa ini. Tentu saja, dia tahu betapa menakutkannya hal ini. Badan racun yang menyedihkan, pernah muncul di benua Dao-Qi di masa lalu. Namun, semua orang yang memilikinya menimbulkan bencana yang cukup besar tanpa terkecuali, kematian ribuan kilometer tanpa ada manusia atau binatang yang selamat seperti mimpi buruk yang tersebar melalui catatan banyak buku. Tidak heran dia bisa menjadi elit Dozong di usia seperti itu. Itu karena tubuh racun yang menyedihkan. Kejutan di mata Su Qian perlahan menghilang beberapa saat kemudian saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sejak awal, dia merasa bingung dengan usia dokter peri kecil. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Dozong yang begitu muda. Jika dia hanya mengandalkan bakatnya sendiri, itu akan menjadi terlalu menakutkan. Bahkan Xiao Yan jauh lebih rendah. Tubuh racun yang menyedihkan, semakin mendekati waktu letusannya seiring dengan peningkatan kekuatannya. Saat ini, dokter peri kecil mempunyai waktu kurang dari 2 tahun. Jika kita tidak memikirkan cara untuk mengendalikannya, tubuh racunnya akan meledak, mengulangi kejadian tragedi bencana lainnya. Xiao Yan perlahan menjelaskan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva itu dapat membantunya. Xiao Li mengerutkan kening dan bertanya. "Iya. Selama saya mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya akan dapat membantunya sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan." Xiao Yan mengangguk dengan berat saat dia menjawab. Mendengar ini, Su Qian menggunakan ekspresi yang agak aneh untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata, badan racun yang menyedihkan telah muncul di benua Dao-Qi sebelumnya. Namun, semuanya akhirnya meletus dan mati. Tidak ada satu orang pun yang berhasil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Lagi pula, semakin kuat seseorang, semakin besar kepadatan racun di dalam tubuh seseorang, letusannya akan lebih mengerikan. Penatua pertama, harap yakinlah, selama saya sudah mengumpulkan bahan-bahannya, saya memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Xiao Yan tersenyum dan melanjutkan, namun, masalah terbesar saat ini adalah bagaimana cara mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam yang mengincarnya. Jumlah yang cukup banyak, selama itu adalah orang yang memiliki kekuatan tertentu, dia akan mengincarnya. Su Qian menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening sebelum melanjutkan. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Ying San tua. Orang tua itu adalah ahli dalam wilayah sudut hitam dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya mungkin sedikit lebih kuat daripada kekuatanku. Terlebih lagi, orang itu sangat kejam. Dulu ketika dia mengguncang wilayah sudut hitam, ada sejumlah faksi yang tewas di tangannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan hutang yang berdarah-darah. Apakah penatua pertama mengetahui kekuatan sebenarnya dari Ying San tua itu? Apakah dia memiliki faksi di belakangnya? Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Orang tua ini eksentrik, dan tidak suka dibatasi. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia akan sendirian. Namun, kekuatannya saat ini seharusnya mencapai level Dozong bintang 4. Su Qian perlahan merespons. Apakah dia sendirian? Xiao Yan menghela nafas lega. Terlepas dari situasinya, berurusan dengan satu orang jauh lebih santai daripada berurusan dengan seluruh faksi. Jika aku yang dulu bergandengan tangan dengan dokter peri kecil,
kita harusnya bisa mengalahkan Ying San tua. Namun, segalanya tidak sesederhana itu. Bahkan jika kita mengambil air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangannya terlebih dahulu, bagaimana kita akan menghadapi banyak orang dengan niat jahat yang mengikutinya? Su Qian berbicara dengan suara yang dalam. Ini khususnya terjadi pada Demon Flame Valley itu. Mereka telah mengirimkan cukup banyak ahli kali ini. Fang Yan itu adalah seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Douzong, dan dia sangat kuat. Menambahkan para tetua Dou Huang yang bekerja sama dengan baik, mereka seharusnya cukup untuk menunda sementara Douzong. Mungkin Anda juga merasakannya, tetapi ada juga orang misterius berjubah abu-abu yang tidak diketahui asal-usulnya di kelompok Demon Flame Valley. Orang itu pastinya adalah Douzong Elite. Mata Xiao Yan juga tenggelam ketika dia mendengar Su Qian menyebut orang misterius berjubah abu-abu itu. Orang yang paling dia takuti adalah orang misterius berjubah abu-abu ini. Apakah orang ini adalah kepala lembah dari Demon Flame Valley? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Langit malam bagaikan tirai hitam yang menutupi kota Kaisar Hitam. Cahaya bulan yang redup dan sejuk melewati lapisan awan dan tersebar ke bawah. Akhirnya, ia mendarat di sebuah ruangan di mana seorang pemuda berjubah hitam sedang berlatih dengan mata tertutup. Energi seperti zat bertahan di sekitar hidung Xiao Yan sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa penyempurnaan, itu berubah menjadi benang Dou Qi murni yang masuk ke tubuhnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia merasakan kegembiraan tanpa suara yang terpancar dari selnya setelah diisi dengan kekuatan. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah benda besar berwarna hitam segera muncul di ruangan yang agak besar ini. Benda berwarna hitam itu cukup besar. Itu menempati lebih dari setengah kamarnya ketika muncul. Sayap tulang yang seperti permata memantulkan cahaya redup saat cahaya lampu hangat terpancar di atasnya, memberikan penampilan yang sangat aneh. Benda ini tentu saja adalah mayat binatang ajaib yang telah dibayar mahal oleh Xiao Yan untuk diperolehnya dari sekte